Oke, sekarang kita masuk bahasan terakhir, cairan untuk atlet. Ya, sebegitu pentingnya ya, sampai Mr. Hygrafis ini tahun 96 menghubungkan hubungan antara asupan cairan dengan heart rate atau denyut nadi selama latihan. Teman-teman bisa bandingkan ya, antara mereka yang tanpa cairan atau minim cairan, itu grafiknya warna merah, dengan mereka yang cukup cairan, yang grafiknya warna biru. Ya, di sini ada grafik ya, sumbu X-nya adalah menit olahraga gitu, sedangkan sumbu Y-nya adalah detik nadi atau denyut nadi, heart rate ya. Untuk mereka yang dengan cairan, seiring berjalannya waktu olahraga, peningkatan denyut nadinya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang tanpa cairan. Bayangkan, denyut nadinya sangat besar, berdetak sangat hebat karena berupaya untuk mengompensasi kebutuhan aliran darah. Inilah yang terjadi kalau saat atlet dehidrasi. Jadi hati-hati sekali, jangan sampai kalian olahraga gitu ya, lagi asik olahraga, males minum. Seringkali orang mengabaikan rasa haus atau keinginan untuk minum. Seringkali atlet endurance tuh ya, terutama ya, yang long lasting, mereka mengentengkan, mereka nggak minum, nggak sadar kalau dalam sistem kardiorespiratorinya sedang terjadi kerusakan, ya, terjadi peningkatan heart rate atau detak jantung untuk mengompensasi aliran darah yang semakin menurun akibat rendahnya cairan. Hati-hati. Kemudian juga hubungan antara asupan cairan dengan suhu tubuh, ini juga penting, ya. Mereka yang warna biru yang dengan cairan ya, warna merah dengan yang dehidrasi ya. Seiring dengan berjalannya waktu olahraga, mereka yang cukup cairan, nah, peningkatan suhu tubuhnya tidak terlalu tinggi, bahkan datar nih. Di 1 jam sampai 2 jam olahraga, peningkatan suhu tubuhnya akan stabil. Ya, di 38,4 lah kira-kira ya. Sedangkan mereka yang dehidrasi, seiring dengan berjalannya waktu olahraga, semakin meningkat suhu tubuh. Nah, bayangkan apabila berolahraga di tempat yang panas dengan intensitas yang tinggi, bayangkan akan terjadi head stress. Seringkali atlet mengabaikan minum, berujung pada head stress yang mengakibatkan hilangnya kesadaran dan lain-lain. Bahkan yang paling parah, koma ya. Nah, bayangkan kalau setiap seliternya keringat mengandung 2.600 sampai 10.000 mg natrium, 260 sampai sekian miligram klorida, sekian miligram kalium, sekian miligram kalsium, sekian miligram bikarbonat, bahkan juga ada sejumlah magnesium dan sulfat. Bayangkan, berapa sih biasanya pengeluaran keringat atlet saat latihan? Teman-teman tahu, bisa sampai 3 liter. Kalau yang latihannya 2 jam dan intens itu bisa sampai 3 liter, apalagi di cuaca yang panas. Ya, umumnya memang 1 sampai 2 liter. Bayangkan, keluaran mikronutriennya sangat banyak. Itulah kenapa mereka itu butuh yang namanya cairan, ada isotonik gitu ya, untuk mengganti bukan cuma cairan tapi juga ion-ion tubuh untuk menggantikan ion yang hilang. Nah, lalu bagaimana memilih jenis cairan yang tepat? Perhatikan juga kondisi latihan. Kalau kurang dari 30 menit, ya udahlah, air putih biasa cukup. Jangan sampai latihannya juga seiprit gitu ya, cuma sebentar sudah minum susu coklat. Kata Bu Ana, susu coklat bagus gitu ya. Langsung minum susu coklat padahal cuma keliling RT 15 menit. Tidak butuh ya, hanya butuh air putih. Kalau latihan intensitas rendah, kurang dari 1 jam, ini juga air putih biasa saja, cukup. Beda ceritanya kalau latihannya dengan intensitas yang tinggi, walaupun kurang dari 1 jam, Anda sudah butuh sport drink elektrolit. Apalagi latihan dengan intensitas tinggi, lebih dari 1 jam. Nah, itu bukan cuma butuh sport drink elektrolit, tapi juga butuh asupan karbohidrat. Nah, ini sudah boleh konsumsi yang manis-manis nih. Ya, jadi pertimbangkan saja ya, bagaimana intensitas latihan atletnya, kemudian bagaimana kebutuhan cairannya, plus kebutuhan karbohidratnya. Lalu bagaimana menilai status hidrasi? Apakah atlet saya dehidrasi atau tidak? Berapa banyak saya harus mengganti? Nah, inilah. Memang gold standardnya yang paling baik untuk mengukur status hidrasi menggunakan cara doubly labeled water. Namun karena sangat mahal dan membutuhkan peralatan laboratorium yang kompleks, maka cara yang paling mudah dan paling simpel dan sering digunakan dan sangat dianjurkan saat atlet itu adalah
perubahan BB sebelum dan sesudah latihan ya. Gunakanlah pakaian yang seminimal mungkin pada atletnya, ukurlah berat badannya sebelum dan setelah latihan. Kalau ada penurunan berat badan, itu adalah jumlah cairan yang keluar selama berolahraga. Prinsipnya itu ya, selisih berat badan tersebut ya antara berat badan setelah dan sebelum merupakan jumlah cairan yang hilang selama berolahraga, yaitu yang harus diganti. Dan prinsip kedua adalah 1 gram berat badan yang hilang setara dengan 1 ml cairan yang harus diganti. Nah, ini ya, berat badan sebelum dikurang berat badan setelah dibagi dengan berat badan sebelum, jadi berapa persen sih kehilangannya, ini nanti bisa dicari. Ini penting sekali. Kenapa? Kenapa penting kita mencari persen kehilangan cairan? Karena kehilangan 2% saja itu bisa menurunkan performa. Atlet itu dibatasi kehilangan cairan maksimal 2% lah. Maksimal 2%. Anda bisa lihat di tabel ini. Ya. Status hidrasi. Kapan dikatakan dia well hydrated atau terhidrasi dengan baik? Kalau perubahan body weight-nya antara 1% sampai 1%. Ya, jadi 1% tambah. Biasanya kalau terjadi kalau misalnya pada saat setelah olahraga kok malah nambah gitu ya. Nggak apa-apa. Nambah 1% mungkin karena minum dan lain-lain ya. Atau loss 1%. Masih oke ya kalau misalnya masih di range 1% ini. Contoh, misalnya sebelum olahraga atau pre-exercise-nya, weight-nya atau berat badannya 60 kilo. Kemudian setelah olahraga, berat badannya antara 60,6 sampai 59,4 ya. Jadi apakah dia nambah atau berkurang sekian? Artinya kan cuma berkurang atau naik 0,6 kilo ya. Artinya cuma kehilangan 1% atau menambah 1%, ini masih boleh, namanya well hydrated. Nah, kalau kehilangannya 1-3% dikatakan minimal dehydration. Significant dehydration kalau loss-nya sampai 3-5%. Serious dehydration kalau loss-nya lebih dari 5%. Nanti Anda bisa hitung sendiri. Apakah atlet saya kehilangannya tingkatnya apakah cukup well hydrated atau minimal dehydration, significant atau serious dehydration. Ya. Bagaimana anjuran asupan cairan latihan menurut American College of Sport Medicine atau ACSM? Sebelum latihan fisik dianjurkan atau 4 jam sebelumnya ya, 2,5 sampai 3 gelas kira-kira ya. Bila 2 jam sebelum latihan itu belum berkemih juga atau kemihnya pekat, berikan lagi 1 sampai 1,5 gelas. 10 sampai 15 menit sebelum latihan, berikan 1 gelas. Saat latihan, kalau latihannya kurang dari 1 jam, cukup air putih. Latihan lebih dari 1 jam, spot drink. Kalau volume 0,5 sampai 1 gelas setiap 15 sampai 20 menit ini adalah yang dianjurkan ya, untuk menjaga supaya jangan terlalu kembung. Sedangkan setelah latihan, minumlah 3 sampai 3,5 gelas air ya, atau sport drink tergantung kebutuhan ya, setiap penurunan berat badan setengah kilo. Studi kasus ya, silakan teman-teman mencoba menghitung sendiri. Tuan D, atlet maraton kehilangan berat badan sebesar 2 kilo setelah 2 jam latihan. Selama latihan sudah minum 500 ml air. Ya. Berapa mililiter cairan harus diganti setelah latihan? Lalu berapa kebutuhan cairan Tuan D selama latihan? Dan bila selama 2 jam latihan diberi istirahat 12 kali, setiap kali istirahat 1 menit, bagaimana pengaturan minum selama latihan? Nah, silakan dijawab. Nah, yang pertama, berapa mililiter cairan harus diganti setelah latihan? Ingat prinsipnya, setiap 1 gram berat badan yang hilang, maka harus mengganti 1 mililiter cairan. Oleh karena itu, berapa cairan yang harus diganti? Kita lihat lagi ke kasusnya tadi ya. Berapa kehilangan berat badan? Oh, kehilangan berat badan Tuan D sebesar 2 kilo. Ya, jelas, gampang ini ya. Berarti cairan yang harus diganti adalah 2 liter. Saya rasa ini paham ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, berapa kebutuhan cairan Tuan D kalau gitu selama latihan? Nah, tadi kan selama latihan dia sudah minum 500 ml.
kemudian dia kehilangan 2 liter. Dari pengalaman ini, jadi kita bicara pengalaman ya, dari kasus ini, dari pengalaman Tuan D ini, dia kalau latihan itu biasanya kehilangan 2 liter, dan biasanya memang dia konsumsi 500 ml. Oke? Maka dia butuh cairan berapa? Dia butuh 2,5 liter kira-kira. Ya. 2,5 ini dari mana? Dari yang dia keluarkan, 2 kilo dia hilang selama olahraga, dan kebiasaan minum dia adalah 500 ml selama berolahraga. Tadi ada di soal ya, selama latihan dia minum 500 ml. Oleh karena itu kebutuhannya selama latihan adalah apa yang biasa dia minum, ditambah apa yang biasa dia keluarkan. Berapa banyak yang biasa dia keluarkan selama berolahraga itu ditambah. Jawabannya 2,5 liter. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaturan minum selama latihan? Kalau diketahui, selama 2 jam latihan diberikan istirahat 12 kali, setiap kalinya diberikan durasi 1 menit. Oke. 2,5 liter ini kan sama kurang lebih seperti 10 gelas ya. Nah, selama 2 jam latihan, kan diberikan istirahat 12 kali ya, masing-masing 1 menit. Jadi, sama saja, setiap 10 menit, kita berikan minum 3/4 gelas, atau setiap 20 menit, kita berikan minum 1,5 gelas. Ya, jadi tinggal dibagi saja, 10 gelas dibagi 12 kali istirahat. Oke, cukup. Kita mulai dengan sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.